saya dibunuh oleh Tipu Muslihat, seorang Mahapatih Majapahit, Gajah Mada, Kebo Iwa. Begini kisah saya. Zaman dahulu kala di desa Belah Batu, Gianyar, Bali, hiduplah pasangan suami istri yang lama tidak mempunyai putra yang akan menjadi penerus keturunan. Karena itu, kedua suami istri itu memohon kepada Dewata agar diberikan putra. Mereka berjanji akan memenuhi segala permintaan anak yang akan dilahirkan kelak. Keajaiban pun terjadi, tidak berselang berapa lama maka hamilah istri orang itu. Setelah cukup masa kehamilannya maka lahirlah anak mereka dan kedua suami istri tersebut merasa sangat berbahagia dengan kelahiran anak mereka. Yang tak lain adalah saya. Sayangnya, saya sangat aneh. Baru berumur 2 hari, saya sudah menghabiskan sebutir ketupat. Ketika berumur 1 minggu, saya sudah mampu menghabiskan 6 butir ketupat setiap kali makan. Setelah berumur 3 tahun, saya bisa menghabiskan 1 periuk nasi setiap kali makan. Dan apabila di rumah tidak ada nasi, maka saya mencuri nasi tetangga. Mengetahui saya yang rakus terhadap makanan, maka orang tua saya tidak sanggup memberikan makanan. Karena sifat rakus saya menyebabkan ayah saya sangat marah, apalagi mendengar aduan dari warga yang makanannya telah dicuri. Hingga suatu hari karena puncak amarah, ayah saya pun hendak menghunus keris dan ingin membunuh saya. Tapi sebelum dibunuh, saya menanyakan tentang nama saya, alasannya agar saya tidak tersesat di alam kematian. Kemudian ayah menjawab, "Nama kamu adalah Kebo Iwa." Setelah mendengar bahwa nama saya adalah Kebo Iwa, saya mulai beringas dan merasa diri sangat kuat, kebal, dan sakti. Karena itu, ayah saya tidak jadi membunuh saya. Dan karena sudah merasa tidak diterima orang tua, saya lalu pergi menghadap Raja di Puri Singamandawa. Saya pun diangkat menjadi patih dan diberikan tempat tinggal di Belah Batu. Segala kebutuhan dipenuhi raja. Mulai saat itu, banyak wilayah yang mampu ditaklukkan raja berdahulu berkat kekuatan saya bersama Ki Pasung Krigis dan Ki Ularan. Kabarnya ketangguhan saya sampai tercium oleh Mahapatih Majapahit, Gajah Mada. Ia memandang saya dan Pasung Krigis, Panglima Bali yang lebih senior dan ahli strategi militer, sebagai batu sandungan politik ekspansionisnya. Gajah Mada pun melakukan tipu muslihat dengan menghadap Raja Bali dan menawarkan perdamaian. Gajah Mada lalu mengundang saya untuk datang ke Majapahit dan ingin dinikahkan dengan seorang putri dari Lemah Tulis sebagai tanda persahabatan antar kedua negara. Mengetahui niat baik dari sang Gajah Mada, saya pun menerima undangannya tersebut. Namun, sesampai di Majapahit, saya kemudian dibunuh. Sebelumnya, saya tidak merasa curiga akan tawaran dari Gajah Mada untuk menikahkan saya dengan seorang putri dari Lemah Tulis. Hingga akhirnya, itu semua hanya tipu muslihat untuk membunuh saya dan menaklukkan kerajaan Bali. Mengetahui saya yang telah gugur, keberadaan itu mempermudah ekspedisi penaklukan Bali yang dipimpin Aditya Warman, Panglima berdarah Singhasari Dharmasaya pada tahun 1343. Ekspedisi Majapahit ke Bali pun dipimpin langsung oleh Gajah Mada yang diiringi oleh Panglima Arya Damar, Arya Kenceng, Arya Sentong, Arya Blok, dan Arya lainnya. Mereka memimpin pasukan Majapahit dalam penyerangannya ke kerajaan Bali. Penyerangan itu pun menyebabkan terjadinya pertempuran antara pasukan Gajah Mada dengan kerajaan Bedahulu yang mengakibatkan Raja Bedahulu dan putranya wafat serta hancurnya kerajaan tersebut.